Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nabila Ramadhani, NPM 2129081044. Saya akan menjelaskan tentang pengenalan SPSS. Yang akan saya bahas di sini adalah pengertian SPSS, bagaimana cara menjalankan SPSS, serta bagian dan tampilan SPSS. Apa sih SPSS itu? SPSS atau Statistical Package for the Social Science adalah paket perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan analisis statistik, memanipulasi data, dan menghasilkan tabel dan grafik yang meringkas data, atau biasa dikenal dengan logo seperti ini. Selanjutnya, menjalankan SPSS. Yang pertama, start SPSS, lalu lanjutkan dengan double klik hingga muncul tampilan sebagai berikut. Kemudian saya akan menjelaskan fungsi menu bar dalam SPSS. Dalam fungsi menu bar terdapat beberapa menu seperti menu file yang berfungsi menyediakan perintah-perintah terkait manajemen file seperti new, open, save as, hingga exit. Selanjutnya, menu edit yang berfungsi melakukan sunting atau edit data seperti copy, paste, dan lain-lain. Lalu menu view berfungsi untuk melakukan konfigurasi tampilan dari jendela SPSS terkait menampilkan dan menyembunyikan perintah. Selanjutnya, menu data berfungsi untuk hal yang berkaitan dengan data seperti menggabungkan data, validasi data, dan lainnya. Lalu menu transform berfungsi untuk melakukan transformasi variabel terkait pembentukan variabel baru dari variabel-variabel yang telah ada. Selanjutnya ada menu analis yang berfungsi untuk melakukan analisis statistika. Lalu menu graph yang berfungsi untuk membuat visualisasi grafik menggunakan chart editor. Lalu menu utilitas yang berfungsi untuk menampilkan informasi data serta menjalankan script. Kemudian ada menu add-ons berfungsi untuk menyediakan paket instalasi SPSS lainnya, baik aplikasi, modul, dan extension. Lalu ada menu Windows berfungsi untuk menyediakan perintah terkait jendela SPSS, misalnya split, mengganti active window, mengatur tampilan awal atau reset, dan minimize. Selanjutnya ada menu help berfungsi untuk menyediakan informasi dan bantuan penggunaan perangkat lunak SPSS. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi toolbar pada SPSS. Yang pertama, ada Open Data Dokumen yang berfungsi untuk membuka file yang tersimpan. Lalu Save This Dokumen yang berfungsi untuk menyimpan file yang sedang aktif. Selanjutnya, Print berfungsi untuk mencetak data yang aktif pada data view. Lalu Recall Recently Used Dialog yang berfungsi untuk memanggil dialog perintah yang sering digunakan. Selanjutnya, ada undo, berfungsi untuk membatalkan perintah sebelumnya, dan redo, berfungsi untuk mengembalikan perintah yang telah dibatalkan sebelumnya. Selanjutnya, go to case, berfungsi untuk berpindah atau menyorot suatu kasus yang spesifik. Selanjutnya, go to variable, berfungsi untuk menyorot variabel tertentu atau yang spesifik. Lalu variabel yang berfungsi untuk melihat informasi setiap variabel pada lembar kerja yang aktif. Lalu run descriptive statistik, menjalankan fungsi statistika deskriptif yang secara default menampilkan frekuensi data. Lalu ada find, berfungsi untuk mencari suatu nilai dari data view yang aktif dan juga tersedia untuk menggantikan nilai tersebut. Lalu ada insert case, berfungsi untuk menambah kasus baru di sel yang disorot. Selanjutnya, insert variable berfungsi untuk menambah atau menyisipkan variabel baru sama dengan edit, lalu insert variable. Selanjutnya ada split file berfungsi untuk memecah dataset berdasarkan variabel. Lalu weight case berfungsi untuk menentukan bobot variabel. Selanjutnya select case berfungsi untuk menyorot kasus yang spesifik. Lalu ada value labels berfungsi untuk menggantikan tampilan value atau label pada data view. Hal ini berkaitan dengan ordinal dan nominal measurement.
Selanjutnya ada use variable seeds. Berfungsi untuk memilih variabel yang akan digunakan untuk analisis data secara menyeluruh. Lalu ada spell check, berfungsi untuk mengecek kesalahan eja bergantung konfigurasi bahasa yang aktif. Lalu yang terakhir ada show all variables, berfungsi untuk menampilkan semua variabel. Selanjutnya ada data editor. Data editor adalah jendela utama dari perangkat lunak SPSS yang terdiri dari data view dan variabel view. Data dan variabel ditampilkan dalam bentuk spreadsheet, sama halnya dengan Microsoft Excel. Lalu, pada kolom pertama terdapat name. Name atau singkatan dari variabel dibuat dalam huruf kecil. Karakter pertama harus huruf dan tidak menggunakan spasi. Selanjutnya ada type. Umumnya yang digunakan adalah type numeric, data berupa angka, dan string, data berupa huruf. Untuk mengubah tipe variabel, klik pojok kanan kotak type, lalu ke variabel type. Selanjutnya ada width, adalah banyaknya karakter dari data yang akan di-entry berkaitan dengan column. Selanjutnya ada decimals, ada banyaknya angka desimal yang digunakan default angka desimal di SPSS adalah 2. Bila data numerik bilangan bulat, sebaiknya desimal dibuat 0. Untuk mengubah nilai desimal, klik pojok kanan kotak. Selanjutnya ada label. Adalah versi lengkap dari name, bisa banyak karakter, bisa huruf besar dan menggunakan spasi. Sebaiknya dituliskan, terlebih bila akan variabel tersebut akan diolah lebih lanjut. Selanjutnya ada values, digunakan untuk mengcoding data nominal. Untuk membuat coding suatu variabel, klik di pojok kanan kotak values, lalu value label, lalu value untuk coding, value label untuk definisi value. Lalu selanjutnya ada missing, digunakan bila dalam data yang akan diolah terdapat datum yang tidak terisi atau tidak lengkap. Sebaiknya data yang diolah lengkap. Bila ada beberapa datum tidak terisi, pilih angka yang tertentu sebagai tanda missing values atau kosongkan saja. Lalu yang ada column, adalah lebar tempat nama karakter dari name. Besarnya minimal sama dengan besarnya nilai di width. Selanjutnya ada align. Sama seperti align di Microsoft Word, lebih baik terlihat apabila dibuat menjadi center, terutama untuk data berupa angka. Untuk mengubah menjadi left atau center atau right, klik di pojok kanan kotak align. Selanjutnya measure, adalah skala pengukuran dari variabel yang bersangkutan. Untuk mengubah skala pengukuran, caranya klik di pojok kanan kotak scale, skala pengukuran interval dan ratio dalam SPSS adalah scale. Dan yang terakhir adalah role, digunakan untuk menentukan peranan variabel dalam melakukan analisis data. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.